Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mempelajari pelajaran ngaji ilmu alat, tepatnya membahas tentang mengenal lafadz kamathali atau lafadz yang berbunyi kamitsli. Jadi ada dua kata, kamathali atau lafadznya berbunyi kamitsli. Akan kita ungkap perbedaan lafadz kamathali ataupun kamitsli. Pertama, sebagai contohnya kita buka dulu yang lafadz kamathali. Lafadz kamathali di Al-Quran terdiri dari dua kata, yakni ka arti aslinya seperti. Sedangkan mathali arti aslinya adalah perumpamaan atau seumpama. Jadi kamathali terdiri dua kata, ka artinya seperti, kalau mathali perumpamaan atau seumpama. Nah, kedua kata ini kalau ka bermaksud serupa sifatnya, kalau mathali bermaksud serupa bentuknya. Maka semua kata-kata yang digandeng dengan ka maka bermaksud menyerupakan sifat, dan semua kata-kata sebelah kiri yang digandeng dengan mathali bermaksud menyerupakan bentuk. Kenapa? Karena ka di dalam bahasa Al-Quran kategorinya jenis huruf atau kata bantu. Apa itu huruf gerak? Gerak pada suatu benda. Jadi sifatnya. Sedangkan mathali termasuk kata berjenis isim atau nama. Maka bermaksud jenis atau benda. Atau sesuatu. Itu beda paling mendasar antara ka dengan mathali. Kalau ka berjenis kata bantu, kalau mathali berjenis kata benda. Kita buka dulu ayat yang pertama adalah lafadz ka yang artinya seperti. Misalnya kita buka pada tampilan berikutnya. Saya ambil contohnya dari surat Al-Baqarah 74. Saya baca per kata. Tsumma qasat qulubukum. Ini adalah salah satu ayat bermaksud perumpamaan, membandingkan kondisi hati Bani Israil yang tercantum kisahnya di Al-Baqarah juz 1. Ini sebagai kesimpulan dari Al-Baqarah 49 tentang Bani Israil sampai dengan Al-Baqarah 73 tentang peristiwa penyembelihan sapi betina pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ini kesimpulan hati mereka. Summa kemudian qasat telah mengeras qulubukum hati-hati kalian. Siapa kum di sini? Yani Bani Israil. Summa qasat kemudian mengeras qulubukum hati-hati kalian. Semenjak kapan keras hati kalian? Min ba'di dalika, dari sesudah itu. Maksudnya dari sudah peristiwa itu. Dalika ini bermasuk kepada ayat 73 sebelumnya. Peristiwa penyembelihan sapi betina. Fahia maka ia ini adalah kata ganti untuk qulubukum, hati-hati kalian. Itu perbandingan kerasnya adalah kal hijarati seperti batu-batuan. Atau asyadu qaswatan, melebihi kekerasan, arti bahasnya melebihi kerasnya. Wa inna dan sesungguhnya, maksudnya padahal sesungguhnya minal hijarati dari sebagian batu-batuan, lama sungguh ada yang, biasanya kita ma artinya apa yang, tapi di ayat ini artinya ada yang, sungguh ada yang, yatafajjaru memancarkan minhu darinya al-anharu sungai-sungai. Ini perbandingan pertama, bahwa batu saja bisa ditembus oleh aliran sungai. Ya, ketika ada sungai dibuntu pakai batu, maka batu tersebut diterpa bertubi-tubi oleh aliran air, maka bisa tembus juga. Tapi kenapa hati kalian Bani Israil bertubi-tubi diterpa berbagai mujizat zamannya Musa, hati kalian tidak lunak-lunak juga, tetap keras. Padahal batu yang di sungai bisa lunak juga, berkali-kali diterpa air,
Sedangkan hati kalian diterpa berkali-kali mengalami mujizat, tidak bisa lunak juga. Yang kedua, perumpamaannya, perbandingannya. Wa inna minha, dan sesungguhnya darinya, dari sebagian batu-batuan itu, lama yashaqqaqu, sungguh ada yang terbelah atau pecah, fayakhruju, maka keluarlah minhu darinya al-ma'u, air. Ini contoh perbandingan yang kedua, yakni batu saja ketika dipukul Musa dengan tongkatnya bisa retak, bisa pecah keluar air. Kenapa hati kalian dipukul dengan satu kali mujizat oleh Allah dengan maha keras berupa peristiwa sapi betina, ternyata hati kalian tidak bisa pecah juga. Tidak bisa pecah juga. Sebagaimana pecahnya batu dipukul Musa dengan tongkatnya itu. Nih, perumpamaan yang kedua. Dengan pukulan keras, hati kalian nggak bisa pecah juga. Kalau yang pertama, dengan pukulan bertubi-tubi secara perlahan pakai air, nggak bisa tembus juga hati kalian. Yang ketiga, wa inna, dan sesungguhnya, minha darinya, lama yahbitu, niscaya ada yang meluncur jatuh, min khosyatillah, dari rasa takut pada Allah. Ini perumpamaan yang ketiga, yakni batu peristiwa di Tursina. Ketika Allah bertajalli terhadap gunung, ya, gunungnya hancur, batunya berjatuhan, tapi kenapa hati kalian didekati oleh Allah dengan segala firman-Nya, didekati dengan segala mujizatnya, tidak gentar juga hati kalian, sebagaimana gentarnya batu gunung ketika diperlihatkan cahaya ketuhanan kepada gunung tersebut, gunungnya hancur dan Musa pingsan jatuh tersungkur. Wa ma'allah bighafilin, dan tidaklah Allah lalai amma ta'maluna, atas apa yang kalian kerjakan. Di ayat ini ada garis merah K, artinya seperti. Nah, K artinya seperti. Ada dua benda diserupakan, yakni qulubukum, hati-hati kalian, kal hijarati, seperti batu-batuan. Seperti apanya maksudnya? Yakni kerasnya. Karena pakai K maka bermaksud menyerupakan sifat batunya. Bukan berarti hati kalian kayak bentuk fisiknya kayak batu, bukan. Kalau pakai K bermaksud menyerupakan sifat batunya, bukan bermaksud menyerupakan bentuk batunya, bukan, ya. Makanya ada pakai K, kal hijarati, tidak pakai berbunyi masalul hijarati, tidak pakai masalu, tapi pakai K. Karena K bermaksud menyerupakan sifatnya, bukan menyerupakan bentuk batunya besar apa tidak, bukan. Tapi kerasnya, sifat batunya keras. Ternyata hati kalian kosat, kerasnya seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa? Karena batu saja bisa ditembus oleh aliran sungai bertubi-tubi tiap hari, tiap detik. Kenapa hati kalian nggak bisa tembus bertubi-tubi diterpa mujizat yang aneh-aneh? Ternyata tidak beriman juga kalian. Yang kedua, batu saja sekali pukul keras oleh Musa bisa pecah, retak, keluar memancarkan air. Kenapa hati kalian dipukul sekali mujizat berupa peristiwa sapi betina? Kenapa tidak lunak juga? Oh, berarti Allah membuat perumpamaan menyerupakan hati kalian, sifatnya kerasnya seperti kal hijarati, seperti batu-batuan. Jadi hikmahnya di sini pakai kata-kata K, tidak pakai kata-kata matali, karena bermaksud menyerupakan sifat kerasnya. Batu sifatnya keras. Hati kalian juga keras seperti batu, atau bahkan asadu qaswatan, melebihi kerasnya daripada batu. Berikutnya, contoh ayat yang pakai kata masalu. Saya ambil dari Al-Baqarah ayat 214. Saya baca per kalimatnya. Ini bermaksud sindiran ini. Am hasibtum, ataukah kalian mengira, tum ini siapa? Orang Islam maksudnya. Anta dukhul jannata, sekiranya kalian masuk surga, atau bahwa kalian masuk surga. Al-taqul jannata. Am hasibtum, ini am ini bermaksud kata tanya. Am sama dengan au, artinya atau. Bedanya kalau au dipakai kalimat berita, kalau am dipakai kalimat tanya. Nah, karena kalimat tanya, maka arti sempurnanya am tambah ka, ataukah. Am hasibtum, ataukah kalian mengira, cirinya kalian akhirannya tum. Anta dukhulul jannata, bahwa kalian akan masuk surga.
Walamma, sedangkan kalau berkata ya, walamma, sedangkan belum sama sekali. Padahal belum sama sekali yaktikum datang pada kalian masalu seperti dalam kurung seperti halnya alladzina orang-orang yang khalau yang mereka telah berlalu min qablikum dari sebelum kalian. Jadi Allah menyindir, wahai orang Islam, maksudnya mungkin zaman sekarang juga kena semua. Wahai orang Islam, kalian jangan yakin dulu pasti masuk surga sebelum mengalami yang pernah dialami orang-orang pendahulu kalian karena masa lalu. Seperti halnya yang pernah dialami alladzina khalau, orang-orang yang telah berlalu dengan kalian. Nah, mereka mengalami apa? Masat humul ba'sa'u wadarra'u. Lafat masat arti perkata menyentuh. Di sini menyentuhkan. Jadi kasarnya kalau perkata menyentuhkan kepada mereka supaya terasa betul tersentuhnya itu entah secara fisikal maupun secara batiniahnya. Tapi di ayat ini karena konotasi yang negatif diartikan menimpa. Masat hum telah menimpa kepada mereka al-ba'sa'u kesusahan wadoru dan kesengsaraan wazulzilu dan mereka digoncangkan. Oh berarti ini salah satu dari perbandingan bahwa orang-orang Islam yang zaman sekarang atau yang sedang mengalami ayat ini jangan mengira dengan jumlah sekian amalannya itu pasti gampang masuk surga. Sebelum teruji kesabaran kalian sebagaimana terujinya kesabaran para pendahulu kalian. Jadi Allah pakai kata-kata masalu. Padahal kalian belum merasakan seperti halnya yang pernah dirasakan oleh mereka, yang pernah mereka rasakan, masat. Jadi orang zaman sekarang harus juga mengalami masat, tersentuh dengan berbagai ujian, tersentuh dengan berbagai kesusahan dan kesengsaraan. Bedanya kesusahan dan kesengsaraan adalah kalau kesusahan rasa ketidakbisaan, kalau kesengsaraan rasa ketidakpunyaan. Contoh misalnya saya punya televisi, tapi karena mata saya sakit, maka susah nonton televisi. Susah, kenapa? Karena sedang sakit. Contoh lagi, saya punya sepeda motor, tapi karena kaki saya sakit, maka susah memanfaatkan sepeda itu. Maka kesusahan adalah rasa ketidakbisaan untuk memfungsikan alatnya. Sedangkan kesengsaraan, rasa ketidakpunyaan. Misalnya, mata saya sehat, tapi karena nggak punya televisi, maka nggak bisa menonton. Kenapa? Karena ketidakpunyaan objek untuk ditonton. Kaki saya sehat, tapi karena nggak punya sepeda motor, maka sengsara. Ketidakpunyaan alat untuk saya kendarai. Oh, berarti rasa kesusahan ketika sakit, rasa kesengsaraan ketika nggak punya, itu sesuatu yang masabhum, yang harus kalian alami secara terasakan langsung. Nah, yang menarik adalah di sini ternyata kedua lafaz ini yang berbunyi ba'sa'u wadarra'u ini dalam kajian ilmu alat paket 2 tentang jenis kata isim fil huruf oleh Allah dalam bentuk isim. Apa isim? Kata bermaksud nama atau benda. Ba'sa'u darra'u. Berarti apa? Hum, yakni hum siapa? Mereka, para pendahulu kalian ketika Allah berikan musibah berupa kesusahan, ketika berikan musibah berupa dorau kesengsaraan, itu kadar musibahnya sama, sesuatu yang satu. Allah lemparkan kepada seluruh manusia. Nah, yang jadi masalah adalah masing manusia mensikapinya beda-beda. Ada yang merasa berat mengalaminya, ada yang merasa ringan mengalaminya, bahkan ada yang merasa diuntungkan ketika mengalaminya. Ini apa? Jadi musibahnya kadarnya sama karena berbentuk isim. Contoh zaman sekarang, Allah lempar berupa musibah wabah menular. Wabahnya cuma satu wujud, satu jenis. Tapi masing-masing orang merasakan beda-beda. Ada merasa berat, ada merasa ringan, ada merasa biasa. Padahal objek yang dilemparkan itu wujudnya sama. Kenapa? Karena berbentuk isim atau benda. Cuma beda orang merasakannya. Ada merasa dirugikan, ada merasa diuntungkan. Tapi ketika berbunyi zulzilu, digoncangkan,
Allah bentuk dalam bentuk fiil. Apa fiil? Kata kerja. Berarti pengertian kegoncangannya nih Allah sudah ukur bagaimana mestinya yang bersangkutan itu. Jadi digoncangkannya berbeda-beda. Sedangkan bakso dan dora'u kadarnya sama. Jadi hakikatnya musibah kadarnya sama. Cuma masing-masing orang mensikapinya terusin. Di sini mathalu. Kenapa nggak pakai K berbunyi kalladina? K arti perkata seperti. Mathalu juga sama. Arti perkata hakikatnya sama. Artinya seperti. Kenapa aja nggak berbunyi kalladina seperti orang-orang yang kok pakai mathalu? Jawabannya adalah kalau K bermaksud menyerupakan sifat. Kalau mathalu menyerupakan bentuk. Bentuk apa? Bentuk kemasan. Masat humbak sa'o wadorro'u. Makanya pakai mathalu. Berarti orang-orang zaman sekarang jangan yakin dulu pasti ke surga sebelum mengalami sesuatu yang bentuknya sama dengan yang pernah dilalui, dialami para pendahulu kalian. Berupa apa? Masathum, ba'sa'u wadora'u. Bentuknya sama zaman dulu dengan zaman sekarang. Bentuknya sama. Karena pakai mathalu. Berarti di sini penyerupaan bermaksud bentuknya. Sekarang kita buka contoh ayat yang dua-duanya muncul. Pakai K juga pakai lafadz matali atau matalu. Kalau tadi hanya pakai lafadz K. Kalau sekarang pakai lafadz matalu. Berikutnya nanti saya buka ayat tentang pakai dua-duanya. K dan matalu atau K dan matali. Kita buka tampilan berikutnya. Tepatnya saya ambil dari surat Al Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakunu. Alhaqu min rabbika fala takun minal mumtarina. Saya baca per kalimatnya. Inna sesungguhnya mathala Isa perumpamaan Isa, maksudnya perumpamaan dalam kurung penciptaan Isa itu indallahi di sisi Allah kamathali seperti perumpamaan Adama. Khalaqahu dia telah menciptakannya min turabin dari tanah atau dalam kurung debu. Karena definisi turab adalah butiran terkecil dari tanah. Karena di Al-Qur'an banyak kata artinya tanah, misalnya ardun, bumi atau tanah. Pakai tinun, mintin. Tinun juga sama, tanah. Turabun juga sama, tanah. Soidun contohnya dalam hal apa ya? Tayamum ya. Fatayamamu soidan toyiban. Soidun juga tanah. Bedanya kalau ardun tanah dalam wujud keseluruhan. Kalau turabun tanah pengertian butiran terkecil dari tanah alias debu, satu titik misalnya. Kalau tinun pakai tinun tanah pengertian saripatinya, saripati tanah. Di sini pakai turabin. Kenapa kok nggak pakai mintinin? Kok Allah turabin? Maka bermaksud bahwa pada hakikatnya Allah ketika menciptakan Adam dengan bermodalkan satu butir tanah saja itu mampu, nggak harus banyak tanah. Ini kemudian Allah dalam berbuat pakai turab saja, pakai debu satu butir saja itu mampu menciptakan makhluk. Nggak perlu tanah dari berlimpah-limpah untuk bentuk wujud Adam. Ini hikmahnya mengedepankan kata turabun daripada mintinin atau min ardin dan kata yang lainnya. Summa kemudian qala lahu dia berkata baginya kun jadilah fayakunu maka jadilah dia. Di sini ternyata tentang perumpamaan kemudahan Allah nyiptakan Isa seperti mudahnya Allah menciptakan Adam. Maka bentuk kemudahannya pakai dua-duanya kamathali. Apakah itu? Jadi K bermaksud seperti bermaksud mempersamakan antara karakter Isa dengan Adam sama-sama mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Karena K bermaksud menyerupakan sifat. Kalau mathali bermaksud menyerupakan bentuk. Bahwa bentuknya sosok Nabi Isa dengan Adam sama bentuknya, ada kulitnya, ada kerangka tulangnya, ada darahnya, ada nyawanya,
makanya pakai matali, dan juga makanya pakai ka. Apakah merupakan sifat-sifatnya kedua manusia ini? Ada unsur nafsunya, ada sifat manusiawinya, dan sebagainya. Oh, berarti antara Isa dan Adam ada keserupaan dalam hal sifat, yakni sifat kemanusiaan, dan keserupaan bentuk, yakni apa? Organ fisik. Fisik Isa manusia biasa, ada kulitnya, bisa berdarah, bisa sakit, ada tulangnya, ada darahnya. Makanya Allah pakai dua-duanya, kama tali, ya, kama tali, enggak berbunyi ka adama, enggak langsung ka adama, tapi pakai matali, kama tali adama. Atau enggak pakai ka, misalnya inna mathala Isa indallahi mithlu adama, misalnya seperti itu. Tidak, pakai dua-duanya, kama tali. Jadi apa? Ka adama, seperti Adam dalam hal sifatnya, dan matali adama, seperti Adam dalam hal bentuk organ fisiknya. Berarti dalam ayat ini Allah pakai dua-duanya, pakai ka sekaligus pakai kata matali, karena bermaksud menegaskan permisalan, perumpamaan Isa bagi Allah itu seperti perumpamaan wujud Adam, wujud secara fisiknya, organ fisiknya, maupun wujud secara kepribadian atau sifatnya. Makanya pakai dua-duanya. Pada arti perkata ka seperti, matali juga seperti, tapi dipakai dua-duanya mempertegas bahwa profilnya Isa secara manusiawi sama dengan profilnya Adam secara manusiawi. Ini contoh kamatali. Berikutnya, sekarang kamitsli, taknya sukun. Kamitsli, lafadz kamitsli terdiri dua kata. Ka artinya aslinya seperti, mitsli arti aslinya perumpamaan atau seumpama. Lafadz ka bermaksud serupa sifatnya. Lafadz misli bermaksud serupa bentuknya. Sama dengan kamatali tadi. Kan kita ungkap contoh ayat yang pakai ka dan contoh ayat yang pakai mithli atau mithlu. Kita buka contoh yang pertama. Yang pakai ka duluan. Saya ambil dari surat Al-Qari'ah 4 dan 5. Ya, 4 dan 5. Langsung ya, turunan 4 5. Yauma yakunun nasu kal farosil mabthuti. Yauma pada hari yakunun nasu manusia menjadi kal farosi seperti kupu-kupu al mabthuti yang bertebaran. Ini kejadian akhir zaman nanti, masa peralihan dari alam dunia menuju akhirat, ada kegoncangan alam semesta. Kegoncangan semesta per masa peralihan. Masa peralihan, manusia yang biasa dulunya biasa, nanti karena begitu goncangan semesta, maka manusia menjadi, namanya menjadi bermula dari belum menjadi apa-apa. Ternyata menjadi kal farosi, seperti kupu-kupu. Ya ini apa? Ya suatu yang ringan dan nggak menentu arahnya. Karena kupu-kupu terbangnya tidak lurus, tapi goyang. Kupu-kupu terbangnya goyang, tidak simetris lurus, ya, tidak horizontal terus, tidak vertikal terus, tidak diagonal terus, tapi goyang. Sama di sini. Manusia digoncangkan oleh semesta seperti kupu-kupu. Dari kata bata, kalau bata menebarkan, kalau mabthutsun ditebarkan atau bertebaran. Ini perumpamaan. Manusia digoncangkan sebagaimana kupu-kupu tak tentu arahnya. Watakunul jibalu, dan ini jabalun satu ya, jibalun jamaknya. Watakul jibalu, dan gunung-gunung menjadi kal ini seperti bulu yang al-manfus, yang dihamburkan, yang tercabut dari kulitnya, berhamburan. Gunung adalah pasaknya bumi. Nah, ketika nanti akhir zaman kegoncangan semesta, maka pasaknya ikut goncang juga, maka tercabut dari bumi, maka gunung seperti bulu bertebaran, berhamburan, sebagaimana manusia tadi. Ini menggambarkan apakah itu bermaksud sifatnya, yakni sifat ringannya. Kupu-kupu ringan, kupu-kupu terbangnya nggak tentu arah pengertian nggak simetris.
ya susah dilacak arah terbangnya itu. Sama manusia nanti sifatnya seringan kupu-kupu dan bertebarannya ke segala arah sebagaimana susah dideteksinya kupu-kupu terbangnya itu. Gitulah burung apa gunung. Gunung yang dulu menancap di bumi sebagai pasak ketika Allah goncang alam semesta, maka gunung seperti bulu yang tercabut dari kulit-kulitnya. Nah, seperti bermaksud tercabutnya bulu dari kulit, maka tercabutnya bumi, gunung dari bumi. Kenapa pakai K? Bermaksud sifatnya, sifat mudah tercabutnya. Ingat ya, bulu itu mudah tercabut dari kulit. Sama, bagi Allah sangat mudah mencabut gunung dari bumi yang menancap pasaknya itu. Makanya pakai K, nggak pakai mathalu, nggak pakai mithlu, nggak berbunyi yakunun nasu mithlul farosi, tidak. Atau takunul jibalu mithlul ini, tidak. Tapi pakai K, tidak pakai mithlu, karena menggambarkan penyerupaan sifat. Sifatnya kupu ringan, sifatnya kupu tak tentu arah. Sama nanti di akhir zaman, ketika masa peralihan dunia akhirat, sifatnya manusia nanti seringan kupu-kupu dan bertebaran kemana-mana, nggak tentu arah, sebagaimana tidak tentu arahnya terbangnya kupu-kupu. Begitu pula karena pakai K menyerupakan sifatnya gunung, seperti sifatnya bulu. Bulu yang ringan tercabut dari kulit sama gunung tercabut dari bumi. K menyerupakan sifat-sifatnya. Sekarang kita buka pakai lafadz mithlu atau mithla atau mithli, sama ya. Harokat nggak pengaruh arti. Contoh ayat berikutnya. Pakai mithlu. Contohnya, maaf ya, ini artinya panjang. Karena layarnya terbatas tampilannya, saya ambil sepenggal yang to the point-nya. Ya, pertanda wakof. Dalika sampai riba. Ini ucapan orang kafir. Dalika bi'annahum. Kalau berkata dalika demikian itu, bi'annahum dengan sebab sungguhnya mereka. Kalau mereka berkata innamal bai'u, sesungguhnya lah jual beli itu mithlu riba, seperti riba. Semisal riba. Wa halallahu, padahal Allah menghalalkan al-bai'a jual beli, wa harrama riba dan mengharamkan riba. Jadi kata orang kafir, jual belikan juga riba. Ya ini apa? Mengambil kelebihan dari yang pokok. Misalnya saya ambil dari tengkulak, beli pulpen, misalnya 1 biji 10.000. Saya jual 12.000. Maka kelebihan 2.000 adalah itu namanya kelebihan dari yang pokok. Itu kan juga riba. Itu kata orang-orang kafir. Allah menyangkal. Kalau kelebihan dari yang pokok bermaksud jual beli, alias ngambil keuntungan dan jual beli, itu dibolehkan. Tapi dalam hal di sini hutang piutangnya, ini Allah mengharamkannya. Ini contohnya. Sama-sama unsur kelebihan dari yang pokok. Cuma bedanya kalau jual beli ada rasa keridoan, kesepakatan antara konsumen dan produsen. Misalnya, saya punya toko di sini. Saya jual pulpen harganya 12.000. Saya ambil dari tengkulak pabriknya 10.000 1 biji. Saya jual 12 supaya untung 2.000. Di toko sebelah saya punya toko juga orangnya sama-sama jual pulpen. Harganya 11.000 di sana. Sama-sama ambil tengkulak 10.000 sama dengan saya. Tapi dia ngambil untung 1.000, saya ngambil itu 2.000. Nah, ketika ada konsumen datang, dia beli kepada saya. Nah, ternyata dia rela dengan harga mahal dari situ. Itu namanya ada keridoan antara konsumen dan produsen. Maka itu sifatnya halal. Kenapa? Yang konsumen setuju dengan saya naikkan selisih dengan toko sebelah itu. Kalau bersedia beli berarti ridho. Nah, kalau merasa kemahalan, maaf ya, ya sudah silakan beli di toko sebelah itu lebih murah. Intinya adalah selama konsumen bersedia atau ridho sepakat dengan harga yang dalam tanda kutip agak mahal itu, tetap beli juga, berarti bersedia, maka halal hukumnya. Meskipun ada kelebihan 2.000 atau selisih 1.000 dibanding toko sebelah. Ini contohnya. Jadi, nah
Kenapa pakai mithlu? Bermaksud menyerupakan bentuk. Apa bentuk? Bentuk transaksinya. Transaksinya. Jual beli adalah ada saling keridoan antara konsumen dan produsen. Ridho dengan harga mahal tetap dibeli, berarti ridho. Maka itu halal hukumnya. Halal hukumnya. Sedangkan dalam riba ada unsur pemaksaan. Karena nggak berkutik. Yang hutang terpaksa nuruti. Kalau nggak mau, maka nggak berkutik. Nah ini unsur paksaan membuat yang bersangkutan terdolimi, terdesak, terpojok, maka Allah harrama, mengharamkannya. Makanya pakai mithlu, nggak berbunyi kariba, nggak pakai ka, pakai mithlu. Karena bermaksud menyerupakan bentuk transaksinya itu. Tidak menyerupakan kepada sifat halal haramnya, tidak. Tapi kepada bentuk transaksinya. Bahwa transaksi jual beli sah, halal, selama kedua belah pihak sepakat setuju dengan harga seperti itu. Maka ada keriduan sesamanya, maka halal. La yudlamuna, la yadlimuna, wa la yudlamuna, gitu intinya. Yang menjual tidak mendolimi kepada si pembeli. Si pembeli nggak merasa didolimi oleh apa? Karena bersedia beli. Nah, kalau masih dolimi, ya silakan beli toko yang lainnya yang merasa lebih ringan atau lebih murah harganya supaya nggak merasa terdolimi. Inilah hikmahnya pakai mithlu, tidak pakai ka. Kalau ka bermaksud menyerupakan sifat, kalau mithlu bentuk amalan jual belinya itu. Sekarang kita buka contoh yang lainnya yang pakai dua-duanya, ka dan misli atau ka dan mithlu. Kita buka contoh ayat yang lainnya. Surat Asy-Syura ayat 11. Ini ya, langsung turun di sini. Laisa kamitsli syai'un. Ingat bahwa satu-satunya ayat di Al-Qur'an yang bermaksud menyangkal tentang penyerupaan Allah dengan kebendaan itu di surat Asy-Syura 11. Allah menyangkal langsung. Laisa kamitslihi syai'un. Pakai dua-duanya, pakai ka, pakai mithli ya. Laisa. Ini kalau dalam bahasa tafsir di berbagai Quran terjemahan seperti ini artinya. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Laisa diartikan tidak ada, syai'un diartikan sesuatu pun, kamitsli diartikan yang serupa, itu dia dengan dia. Ini arti bebasnya. Laisa kamitsli syai'un. Yani tidak ada syai'un sesuatu pun kamitslihi yang serupa dengannya atau dengan dia. Ini arti bebas. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 kata. Dari kalau ya, kalau pakai laisa 5 kata. Laisa 1 kata, ka 1 kata, mithli 1 kata, hi 1 kata, syai'un juga sama 1 kata. Kalau nggak pakai laisa, maka 4 kata. Ka dan misli Allah pakai dua-duanya. Kalau arti aslinya adalah urutannya syai'un. Syai'un laisa. Sesuatu bukanlah. Kamisli seperti penyerupaan. Yaitu nya atau dia. Sesuatu bukanlah seperti penyerupaan dia. Maksudnya segala sesuatu yang ada di bumi, yang dilihat manusia, itu tidak bisa diserupakan, disamakan, diumpamakan, diilustrasikan seperti wujud Tuhan. Nah, karena pakai dua-duanya, apakah itu menyerupakan sifatnya? Apa mithli menyerupakan bentuknya? Oh, berarti ayat ini menyangkal dua-duanya. Bahwa Allah itu, sifat Allah tidak seperti sifat benda-benda makhluknya. Dan karena pakai misli, bentuk Allah atau wujud Tuhan Allah tidak seperti wujud sesuatu makhluk-makhluknya. Makanya di sini dalam menyangkal Allah pakai dua-duanya, pakai ka dan juga pakai mithli, supaya menguatkan bahwa dari sudut pandang sifat Allah sifatnya tidak kayak makhluknya. Di sudut pandang wujud sosok Tuhan atau zat wujud Tuhan tidak sama dengan wujud sesuatu kayak makhluknya. Inilah hikmahnya dalam menyangkal tentang ajaran tauhid atau akidah keimanan. Allah pakai dua-duanya, pakai ka dan juga pakai
mithli. Laisa kamitslihi syai'un. Sesuatu bukanlah seperti penyerupaan dia. Ini contoh ayat yang sudah saya sampaikan. Ada ka, ada pakai mithli, ada pakai dua-duanya. Sekarang kesimpulannya. Tulisan kamathali dan tulisan kamitsli itu arti singkat kamathali seperti perumpamaan, seperti permisalan, seperti penyerupaan. Kamitsli seperti perumpamaan, seperti penyerupaan. Sama. Kalaupun perkata loh ya, kas juga boleh artinya seperti, misli, mislu juga sama, boleh kayak seperti, artinya seperti, boleh. Boleh, enggak apa. Misalnya, saya nyebut orang ini, Zaidun, misalnya loh ya, Zaidun seperti singa. Nah, itu pakai K. Kenapa? Bermaksud kepada sifatnya. Bahwa rasa keberanian Zaid itu kayak singa, berani. Ya. Pakai K, nggak boleh misli. Kalau misli menyerupakan bentuk. Zaidun mislu, singa. Nggak boleh pakai mislu. Karena mislu menyerupakan bentuk. Kalau K menyerupakan sifatnya. Ini contoh di Al-Quran. Ada kamathali, ada kamitsli. K arti perkata seperti. Kalau mithli juga perkata boleh, artinya seperti. Tapi kalau dipertemukan dua-duanya, seperti penyerupaan arti aslinya. Arti basnya seperti perumpamaan. Sama dengan kamathali. Seperti perumpamaan atau seperti permisalan atau seperti penyerupaan. Dari dua lafaz ini, dengan berbagai contoh tadi, sebelum diakhiri barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Yang ada di sini tentang tanya Ustaz. Ini. Boleh, silakan. Siapa bernama dan dari Ustaz. Silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Dari siapa, kota mana sebutin? Agus, Bekasi. Oh ya, silakan Pak Agus Priyono dari Bekasi. Saya mau nanya yang surat Al-Imran 59 tuh Ustaz. Boleh, saya mundur dulu ya, saya buka dulu mundur. Ya, sekarang ketemu ini Al-Imran. Kenapa yang tanyakan apanya? Silakan. Itu inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Ya. Itu permisalan atau seperti itu dalam hal karena kan ayat selanjutnya kan khalaqahu min turab. Ya. Apakah sama seperti penciptaannya gitu Ustaz? Dia min turab dari tanah. Ya. Memang semua kan manusia dari tanah Ustaz ya. Ya. Tsumma qala lahu kun fayakun. Ya. Maksud saya gini, kalau misalkan dalam hal penciptaan Adam sama Isa sama, Isa kan dilahirkan. Ya. Berarti kan Adam juga dilahirkan gitu, Ustaz. Oh, itu maksudnya. Ya. Ingat ini ya, ayat ini nggak ada kata-kata bersifat bahas kelahiran, nggak ada. Yang ada adalah Allah mengedepankan fiil kata kerja kholako. Apa sih kholako? Mengadakan maksudnya. Dari nggak ada menjadi ada. Jadi mengadakan. Ya, ini apa? Untuk mengadakan Adam, maaf ya, ini ilustrasi aja. Jadi untuk mengadakan manusia dari nggak ada menjadi ada, itu kan butuh namanya bahan baku, itu kasarnya ya. Nah, bahan baku untuk mengadakan Isa, kasarnya, untuk menciptakan Isa, itu bahan bakunya nggak harus ya, dan kutip tidak harus berbentuk dua. Ya nih, nggak harus butuh dua, seorang bapak sama ibu, nggak harus dua. Satu sudah cukup bagi Allah, nggak perlu dua. Maryam saja sudah cukup, nggak harus pakai pasangannya Maryam. Ini. Nah, sedangkan Adam, untuk mengadakan Adam, nggak butuh orang tua Adam. Maksudnya, Allah nggak butuh menciptakan orang tuanya dulu. Langsung Adam, langsung bisa. Nggak perlu dari bayi dulu. Langsung wujud dewasa bisa. Ini dalam hal unsur kemudahan berbuat sebagaimana Allah untuk menciptakan Adam, walaupun pakai bahan baku turab saja, sebutir tanah yang terkecil saja, itu bisa. Jadi di sini tidak menyamakan dalam hal konteks kelahirannya, tapi dalam konteks pengadaannya.
Karena fi'il kata kerja khalaqa menciptakan adalah bermaksud mengadakan. Dari nggak ada menjadi ada. Nah, untuk mengadakannya itu, itu butuh namanya sebab atau bahan baku kasarnya. Nah, bahan bakunya Isa hanya dari Maryam. Sedangkan bahan bakunya Adam nggak ada bapak ibunya. Sedangkan Isa ada hanya ibunya saja, nggak ada bapaknya. Ini contoh. Berarti untuk mengadakan Isa hanya bermodalkan ibaratnya single bahan baku saja. Allah bisa. Dengan Adam dulu aja nggak ada bahan bakunya, orang tua dua nggak ada aja, Allah bisa. Ini contohnya. Jadi ini dalam konteksnya bermaksud kemudahan berbuat mengadakannya, tidak menyamakan dalam bentuk kelahiran, proses kelahirannya. Ya, ini kata-kata khalaqa, kata kunci ini khalaqa. Berarti Adam dengan bahan baku nggak pakai kedua orang tua. Allah bilang kun fayakun, bisa berwujud Adam. Sedangkan Isa hanya bahan baku single saja, hanya Maryam saja, nggak ada pasangannya. Kun fayakun bisa. Makanya ayat berikutnya ini ayat yang bermaksud mengarah kepada Rasul Muhammad. Wahai Muhammad, al-haqqu min rabbika. Apa al-haqqu? Kebenaran tentang penciptaan Isa yang semudah itu murni dari Tuhanmu. Fala takun, maka janganlah kamu benar-benar menjadi termasuk golongan orang-orang yang ragu. Nah, di sini barangkali pernah saya berikan dalam kajian Senin Jumat juga di file yang lain, silakan di YouTube ya. Kalau tentang masalah perpindahan kiblat itu sangat meragukan Rasul. Ayatnya berbunyi al-haqqu min rabbika fala takunanna, pakai nun taukid. Fala takunanna minal mumtarin. Tapi kalau tentang Isa, Rasul enggak segitu ragu. Kenapa? Tingkat ragunya Rasul tentang masalah kiblat dibanding tentang Isa itu lebih ragu tentang kiblat daripada tentang Isa. Makanya enggak ada penekanan. Hanya berbunyi fala takun, enggak berbunyi fala takunanna. Kenapa? Karena begitu imannya Nabi kepada Allah itu begitu tingginya, maka hal yang nggak masuk akal pun Rasul yakini. Rasul yakin bahwa itu bisa bagi Allah. Ini contohnya. Jadi ini bermaksud kemudahan dalam mengadakan kalau pakai fi'il khalaqa. Ya, silakan sementara untuk tema hari ini. Ada yang tanyakan? Syukron. Ya. Yang terakhir, kalau nggak ada, sementara cukup dulu sekian materinya. Nanti filenya saya kirim dalam grupnya masing-masing, file PDF-nya tentang membedakan kata berbunyi ka yang artinya seperti, kata yang berbunyi misli atau masalu atau mislu juga sama seperti, dan apa hikmahnya dipakai dua-duanya. Kita jumpa lagi dalam kajian tematik di hari Kamis mendatang berikutnya. Terima kasih ada cuma di sini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz.